Aduh, kalau masalah harga umbi kita sesuai dengan harga pasar. Tetapi target yang sudah berjalan ya selama 1,5 tahun, jadi porang ini nggak pernah menurun. Yang bermain porang dari harga 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 sampai pernah 14.000. Jadi tidak pernah menurun. Jadi pengalaman kalau Tiang untuk tahun ini Tiang sudah prediksi dan Tiang konsultasi dengan pihak pabrik, mungkin 8.000 terendah itu di pabrik. Jadi di pasokan paling sekitar 7.000, 6.000 kan begitu. Nanti di bulan cara panen porang itu kan harus mencari bulan yang tepat. Mengapa bulannya yang tepat? Jangan sampai porang itu kebanyakan kadar air sehingga harga menurun. Ya, kalau musim panas, musim dorman itu porang itu padat. Porang itu padat, harganya juga bagus. Cari istilah di cengkeh itu 1,5. 1,9. Karena mungkin karena kondisi pasah ini mungkin 1,9 atau 1,8. Yang 8 kilo menjadi 1 kilo chip. Nah, kalau di bulan 10 atau bulan 9 itu mungkin 5 kilo basah menjadi 1 kilo chip. Jadi di sana harga porang itu akan naik. Dan kebutuhan porang ini mungkin yang harganya 8, 9, 10 nih kan harga kebutuhan pokok sudah terkategori ketahanan pangan. Jadi kan ampun uningin manfaat porang dari regulasinya bisa dipakai beras pora, mie, shirataki, itu bisa dibeli di Tokopedia itu. Ya, bisa. Itu sangat bagus untuk makanan-makanan non kalori. Terus masalah cara tanam porang itu berbeda dengan menanam umbi-umbian yang lain. Sebenarnya sejenis umbi-umbian itu sami perlu buat. Keladi, napi je keladi togok, sele. Mengapa dibuatkan pelupuan? Satu, agar tanahnya gembur. Yang kedua, memudahkan untuk memelihara dan mencabut kotor-kotorannya itu, padang, rumput, apa dan lain sebagainya. Jadi kalau umbi ini bermain di tanah yang gembur. Tidak bermain di tanah yang padat. Kalau bermain di tanah yang padat, apalagi najuk tanam porang, itu akan katos dia di bawah pembuatan umbi. Lambat jadinya. Tapi kalau gembur, mes ya, sek-seke jak umbi ini nih. Apalagi ada pemupukan lagi, akarnya bagus. Karena porangnya akarnya kan di atas, bukan di bawah. Di atas akarnya, dia mencari makan ke atas. Semakin banyak humus atau kompos-kompos di seputaran itu, akar ini akan orang semakin cepat, semakin subur, akarnya subur, pertumbuhan porang itu akan bagus. Kita tidak bermain di daun, di akar. Kalau akarnya bagus, daun secara otomatis bagus. Tapi kalau nyemprot porang itu akarnya yang disemprot, jangan daunnya yang disemprot. Itu karena akar ini perlu makanan, dia menyerap makanan kompos-kompos yang ada di sekitar itu. Nah, kalau pemupukannya kalau sudah besar umurnya, katakanlah umur sudah 1 tahun, pemupukannya gimana? Kalau pemupukan itu tinggal naruh pupuk di atas saja. Di atas saja? Ya, diuruk di atas porang, disia pupuk, dibubuk istilahnya. Ampunan tumbaga porang, pegat kayak yang di gini kan pegat, karena pegat akar porang itu lagi stres dia. Nah, kejadian porang itu ketika banyak air atau tanahnya tingkat masih keasamannya ya, pH-nya ketika tidak 6 atau 7, masih di bawah 5,8 itu, kadang-kadang porang itu busuk batang. Di atas akar nih kan. Di atas akar nih kepong. Oh, berarti pH-nya tinggi. Ini resikonya itu. Nah, dengan cara itu harus makanya porang itu perlu ada jelingjingan, pelupuan ini untuk menetralisir porang tidak terendam air. Kalau porang ini butuh dia air, tetapi tidak boleh berlebihan. Gitu.
Orang ini butuh air tetapi tidak berlebihan. Orang ini secara alami dah, karena latar belakangnya orang kan hidupnya di hutan. Padahal cara suwag di Tegali memang sudah ada suwag gitu. Tapi yang bug-bug buen bulungin dan lain sebagainya buen ngelungang gitu. Nah, biarin saja juga dia hidup tapi sekedar hidup kan gitu ya. Nah, namanya budidaya kan harus ada pemeliharaan, perawatan gitu. Untuk